Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Farid Hasan selaku dosen pengampu dari mata kuliah Tafsir Sosial Politik. Di sini saya Muhammad Fajri Setiawan dengan NIM 53020210134 ingin menjelaskan sekaligus menyelesaikan tugas UTS yaitu membahas tokoh mufasir tafsir sosial politik yang ada di Indonesia. Adapun di sini saya akan membahas tentang Umar Bakri. Jadi sosok Umar Bakri ini lahir di Desa Kacang yang terletak di pinggiran Danau Singkarak, Solok, tepatnya di Sumatera Barat pada tanggal 26 Juni 1916. Pendidikan awalnya ditempuh di sekolah di desa, tepatnya di Kacang. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di sana, ia melanjutkan ke sekolah sambungan di Singkarak. Kemudian ia melanjutkan pendidikan di Sekolah Diniyah Putra Padang Panjang dan Sumatera Towalib. Ia menyelesaikan pendidikan di Diniyah pada tahun 1931 dan Towalib pada tahun 1932. Selanjutnya, Omar Bakri melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah, yakni di Kuliatul Muallimin Islamiyah Padang dan berhasil menamatkan pada tahun 1936 dengan nilai terbaik. Nah, pada tanggal 21 Januari 1938, Omar Bakri mendirikan The Public Typewriting School atau sekarang dikenal dengan nama Taman Kemajuan di Padang Panjang. Sekaligus menjabat sebagai direktur dari sini, ia yakin bahwa takdirnya ialah dalam kegiatan dakwah sehingga akhirnya ia aktif dalam kegiatan dakwah di Sumatera Barat, Jakarta, dan Bandung sekaligus. Nah, selain itu, Umar Bakri juga mengikuti berbagai organisasi. Ia merupakan anggota Partai Politik Persatuan Muslim Indonesia, yaitu disebut PERMI, pada tahun 1930-an. Anggota Masyumi dan pernah menjabat sebagai anggota pemimpin Masyumi Sumatera Tengah, yaitu Ketua IKAPI atau Ikatan Penerbit Indonesia. Adapun karya-karya yang dihasilkan oleh Umar Bakri itu sendiri yaitu yang pertama ada Tafsir Rahmat, yang kedua ada Tafsir Atmad Syari, Atmad Rasi, yang ketiga ada Tafsir Hidayah, yang keempat ada Al-Quran Mukjizat Terbesar Kekal Abadi, dan yang kelima Keharusan Memahami Isi Al-Quran. Adapun itu tadi merupakan dari bidang tafsir, dan ada juga bidang hadis. Karya beliau yaitu yang pertama ada Al-Hadis As-Sohihah, yang keempat ada Uraian 50 hadis. Nah, yang kedua ada Uraian 50 hadis. Yang ketiga itu ada di bidang fikih. Bidang fikih ia mempunyai karya dengan judul Merawat Orang Sakit dan Menyelenggarakan Jenazah, dan yang kedua Pelajaran Sembahyang. Nah, terus dilanjutkan juga dengan di bidang akidah dan akhlak. Beliau juga mempunyai karya yang berjudul Akhlak Muslim. Yang kedua dengan takwa mencapai bahagia, dan ketiga memantapkan rukun iman dan Islam. Dan yang terakhir beliau juga mempunyai karya di bidang sosial dan politik. Yang pertama ada Bunga Rampai Sumpah Pemuda, yang kedua ada Islam Menentang Sekularisme, dan yang ketiga Kebangkitan Umat Islam di abad 15 Hijriah. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang Tafsir Rahmat, yaitu salah satu karya dari Umar Bakri di era modern ini. Jadi, politik Islam di Indonesia mengalami perubahan setelah beberapa hal yang menjadi pengaruh, baik secara eksternal maupun secara internal, yang mengakibatkan terjadinya revolusi sistem politik bagi umat Islam khususnya. Hal ini dapat ditandai dengan beberapa faktor yang menyebabkan berubahnya tatanan atau sistem politik di Indonesia ini. Mulai dari kejadian prakemerdekaan, di mana kala itu Piagam Jakarta diterbitkan, hingga mengalami perubahan pada poin pertama mengenai syariat Islam. Kemudian ditandai pula dengan pemahaman Islam nasionalis yang menggabungkan
antara nasionalisme dengan keislaman itu sendiri. Nah, isu yang beredar diperjuangkan antara lain adalah melahirkan kesejahteraan, keadilan sosial, serta memberikan hak-hak yang layak kepada masyarakat. Keikutsertaan para ulama untuk merespon ini tidak bisa dilupakan, karena peranan mereka sangat besar yang mereka perjuangkan melalui karya tulis maupun pada ranah pergerakan, termasuk beliau Umar Bakri. Nah, adapun sedikit tafsiran dari beliau dalam Quran surat An-Nisa ayat 85 sampai 86, yaitu dalam tafsir Ahmad, Umar Bakri memberikan keterangan pada ayat 85 itu bahwa ada dua pokok untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Ya, di antaranya yang pertama amanah dan dapat dipertanggungjawabkan. Seorang negarawan sudah sewajarnya menanamkan rasa tanggung jawab ini sedalam-dalamnya di dada setiap warganya. Nah, yang kedua, adil dalam memutuskan suatu hukum. Setiap warga sama di hadapan hukum. Siapa yang salah mendapat hukuman yang adil, tiba di mata tidak dipicingkan, tiba di perut tidak dikempiskan. Sedangkan dalam ayat 86, Umar Bakri menjelaskan dan masih melanjutkan tentang kemasyarakatan yang menjadi dasar untuk perdamaian dan keselamatan dunia akhirat ialah yang pertama, berpegang teguh kepada Al-Quran Karim dengan mengamalkan segala perintah dan menjauhi semua larangan yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasul Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mematuhi putusan-putusan ulil amri ialah orang-orang yang menjalankan ajaran agama dengan tidak menyimpang dari jalan yang lurus. Dan yang terakhir, mengembalikan semua perbedaan pendapat kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, Umar Bakri ketika memberikan penjelasan tersebut pada ayat yang tadi surat An-Nisa ayat 85 dan 86, beberapa kategori yang mendukung dari penjelasan beliau. Yang pertama, pembagian harta rampasan hendaklah diserahkan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta hendaklah diserahkan kepada yang ditentukan, tidak boleh membagi sendiri-sendiri. Yang kedua, harta rampasan diserahkan yang pertama untuk Rasul, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan. Pembagian demikian ditentukan agar jangan sampai harta rampasan itu jatuh ke tangan orang-orang kaya. Mungkin hanya itu sedikit yang dapat saya sampaikan dari biografi beliau dan beberapa karya beliau, salah satunya Tafsir Ahmad itu sendiri. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.